Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Linda di kelas 3. Kali ini kita akan belajar tematik 3A di subtema yang ketiga pada pembelajaran yang kelima dan keenam tentang daur hidup nyamuk. Baik, sebelum kita melanjutkan belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase me knowledge and good comprehension. Amin. Baik anak-anakku sekalian, boleh kalian simak buku dan video yang akan Miss bagikan ke kalian. Silakan kalian buka bukunya pada tematik tema 3A, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kelima. Kita mulai pada halaman 86. Pada halaman 86 di buku paket kalian yang Ayu menulis sama dengan apa yang Miss terangkan pada video. Miss bacakan. Pada saat musim hujan, ada genangan air di mana-mana. Air yang menggenang dapat menjadi sarang nyamuk. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Pada beberapa jenis nyamuk, gigitannya dapat menimbulkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Nah, tahukah kamu daur hidup nyamuk? Ayo perhatikan gambar daur hidup nyamuk berikut. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas apa sih itu daur hidup. Daur hidup adalah bertumbuhnya suatu tubuh pada hewan, ya, atau bisa kita katakan pertumbuhan, ya. Daur hidup adalah pertumbuhan. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang daur hidup pada nyamuk. Nah, daur hidup pada nyamuk kita lihat dimulai dari telur. Kemudian telur itu menetas menjadi jentik-jentik nyamuk. Nah, kalian mungkin biasa melihat ya pada misalkan setelah hujan, paginya atau sorenya kalian melihat ada botol kosong berisi jentik-jentik nyamuk ya. Itu jangan untuk mainan ya, karena itu berbahaya. Kemudian dari jentik-jentik nyamuk itu berkembang dan terus tumbuh menjadi kepompong atau pupa. Dalam bahasa IPA-nya pupa, atau yang kita bisa sebutkan kepompong. Kemudian setelah menjadi kepompong, kepompong apa? Ya, setelah menjadi kepompong, kemudian menjadi nyamuk dewasa atau nyamuk, ya. Jadi, secara singkat, jika ada pertanyaan, jelaskan daur hidup menurut kalian sendiri atau menurut bahasa kalian sendiri. Kita jawab, daur hidup nyamuk dimulai dari telur, kemudian menjadi jentik-jentik nyamuk, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa atau nyamuk yang menghasilkan telur. Gitu ya. Masih di halaman 86, kalian bisa lihat dan persiapkan pensil kalian untuk menuliskan atau mengisi titik-titik yang ada di layar dan di buku kalian untuk mengisi kekosongan yang ada di buku kalian. Oke, silahkan dipersiapkan bukunya. Silahkan kalian tulis di halaman 86. Lengkapilah daur hidup nyamuk berikut dengan kata-kata yang tersedia. Nah, kata-kata yang tersedia ini ada di buku paket kalian yang berwarna biru. Oke, kita mulai. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Oke, kalian bisa ditulis di sini telur. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air. Telur menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Ya, kita bisa tuliskan di sini jentik-jentik. Kita lanjutkan. Jentik-jentik hidup dengan cara apa?
Jentik-jentik hidup dengan cara melayang, ya, melayang di air. Di sini kalian tuliskan melayang. Jentik-jentik juga mendapatkan makanan di air. Jentik-jentik itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi pupa. Ya, menjadi pupa atau kepompong ya. Karena di sini tidak ada kepompong, maka kita tuliskan pupa. Pupa artinya sama dengan kepompong. Ini pupa ya, di sini pupa. Pupa dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Nah, pupa itu tidak bisa bergerak, kepompong tidak bisa bergerak. Berpindahnya karena adanya dorongan gerakan dari air. Selanjutnya, pupa berubah menjadi yang terakhir nyamuk. Ya, berubah menjadi nyamuk. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk bertelur. Ya. Nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk bertelur. Beberapa jenis nyamuk meletakkan telurnya di air kotor. Ya, di air kotor. Tetapi ada juga yang meletakkannya di air jernih, ya. Jadi beberapa nyamuk meletakkan telurnya ada yang di air kotor, ada juga yang di air jernih. Baik, silakan kalian tuliskan yang tadi sudah disebutkan di buku paket kalian. Kita lanjutkan di halaman 87. Ayo membaca. Boleh kalian perhatikan buku paket kalian? Miss akan bacakan di sini. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Selain nyamuk, masih ada banyak lagi jenis serangga di sekitar kita. Ada capung, ada kupu-kupu, dan juga ada belalang. Nina gemar sekali membaca buku tentang kupu-kupu. Dari buku tersebut, Nina jadi tahu berbagai jenis kupu-kupu dari seluruh dunia. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang sangat indah. Berbeda dengan Nina, Deli lebih suka membaca tentang tanaman bunga. Meskipun berbeda buku kegemaran, mereka sering membaca buku bersama. Nina senang mendengarkan cerita Deli tentang tanaman bunga yang ia baca. Deli juga senang ketika Nina menunjukkan gambar jenis kupu-kupu yang sangat disukainya. Dan Nina dan Deli saling menghargai kegemaran masing-masing. Nah, sikap saling menghargai ini membuat mereka tetap rukun. Masih di halaman 87, silakan kalian boleh menuliskan di buku tulis kalian jika di buku paket kalian tidak mencukupi untuk menulis jawaban. Silakan persiapkan buku tulisnya dan pensilnya, kita akan jawab bersama. Berdasarkan cerita tersebut, jawablah soal berikut ini. Yang pertama, apa perbedaan Nina dan Deli? Kita jawab, perbedaan Nina dan Deli adalah tentang kegemaran jenis buku yang dibaca. Ya, perbedaannya adalah tentang kegemaran jenis buku yang dibaca. Kemudian, yang kedua, apa yang dilakukan Nina dan Deli untuk menghargai perbedaan tersebut? Kita jawab, yang dilakukan Nina dan Deli untuk menghargai perbedaan tersebut adalah saling menceritakan dan mendengar tiap cerita mereka masing-masing. Caranya adalah bagaimana mereka menghargai perbedaan tersebut. Mereka saling menceritakan kegemaran mereka dan saling mendengarkan kegemaran mereka. Baik, kita lanjutkan di nomor 3. Apa manfaat sikap tersebut? Apa manfaatnya? Nah, manfaat dari sikap yang menghargai tadi adalah membuat Nina dan Deli tetap rukun. Ya, jadi kalau kita saling menghargai,
kita tidak akan saling bertengkar ya. Jadi tetap rukun. Nah, kalau sudah tadi, mari kita lanjutkan. Di halaman 89. Di halaman 89 yang Ayu berlatih, silakan kalian persiapkan buku tulisnya karena di buku paket tidak muat ya. Kalau kalian menuliskan di situ, tuliskan dengan baik dan rapi dan dapat dibaca ya. Oke, di nomor 1. Apa persamaan dan perbedaan daur hidup pada kedua hewan berikut? Yang disampaikan sama dengan apa yang ada di buku, hanya saja gambarnya memang sedikit berbeda. Nah, sekarang kita tuliskan ya, apa persamaan dan perbedaan dari daur hidup kedua gambar di bawah ini ya. Yang pertama apa ini? Daur hidup apa? Nah, katak. Oke, yang kedua adalah daur hidup nyamuk. Baik, yang pertama adalah katak, yang kedua adalah nyamuk. Nah, persamaannya adalah sama-sama bertelur. Ya, persamaannya adalah sama-sama bertelur, sama-sama mengalami metamorfosis sempurna. Oke, sama-sama bertelur, sama-sama mengalami metamorfosis sempurna. Terus ulangi lagi di sini. Apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Adalah perbedaan yang sangat jauh dari bentuk awal ke bentuk akhir. Misalkan ini dari telur, kemudian ke cebong, kemudian berudu berkaki dan katak berekor sampai katak. Itu adalah perubahan yang sangat berbeda dari awalnya. Itu yang dikatakan metamorfosis sempurna. Jadi jauh, sangat berbeda dari awal bentuknya. Kemudian, untuk perbedaannya adalah daur hidup telur katak diletakkan di dalam air. Jadi, perbedaannya kalau katak telurnya itu ditaruh di dalam air, diletakkan di dalam air. Sedangkan untuk nyamuk di atas air telurnya. Ya, ingat ini kan kelihatannya di atas air, ini nyamuk. Nah, kalau telur katak itu di dalam air. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, katak bernafas dengan paru-paru setelah dewasa. Ingat, sudah terangkan. Ketika katak ini katak berudu. Nah, pada daur hidup katak, ketika masih menjadi berudu, dia bernafas menggunakan insang. Tetapi setelah menjadi katak dewasa, itu bernafas dengan paru-paru dan kulit ya. Jadi ketika bernafas, katak menggunakan paru-paru ya setelah dewasa. Itu perbedaan yang kedua. Dan kemudian pada nyamuk dengan pipa udara di dinding tubuh nyamuk. Bedanya di situ. Jadi si katak pakai paru-paru, si nyamuk dengan pipa udara. Ya. Itu perbedaan yang kedua. Nah, kita lanjutkan. Di nomor 2, di situ tuliskan daur hidup nyamuk dengan kalimat kamu sendiri. Bisa tidak tuliskan di sini? Ya, ini nomor 1. Kemudian bisa langsung ke nomor 3. Jadi nomor 2 jangan dilewatkan. Bis memang tidak bahas di sini. Untuk apa? Untuk kalian latihan langsung pada buku tulis kalian. Di buku paket kalian, boleh kalian lihat, tuliskan daur hidup nyamuk dengan kalimatmu sendiri. Terus contohkan. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur menjadi jentik-jentik nyamuk, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan terakhir menjadi nyamuk dewasa. Jadi, kalau kalian menuliskan daur hidup nyamuk dengan kalimatnya sendiri, cukup dituliskan daur hidup nyamuk dimulai dari telur, kemudian dari telur menjadi jentik-jentik nyamuk. Setelah menjadi jentik-jentik nyamuk, maka akan berubah menjadi pupa atau kepompong,
dan terakhir menjadi nyambung. Cukup seperti itu boleh. Oke? Sekarang kita lanjutkan di nomor 3. Tuliskan soal cerita perkalian dengan penyelesaian berikut. 3 kali 218. Ya, Miss tidak menuliskan hasilnya. Silahkan kalian boleh cari hasilnya. Yang Miss tulis di sini adalah soal ceritanya. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian yang nomor 3, tuliskan caramu menghargai teman yang memiliki hobi yang berbeda denganmu. Ya, kenapa Miss tidak menuliskan di sini? Karena untuk latihan kalian di nomor 2 dan 3. Perhatikan, nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian cari sendiri jawabannya dan kemudian tuliskan di buku tulis kalian, ya, di nomor 2 dan 3. Kemudian nomor 4, buatlah soal cerita perkalian dengan penyelesaian berikut. Yang pertama ada 3 kali 217, ya. Miss tidak menuliskan hasilnya. Silahkan kalian cari hasilnya sesuai dengan yang kemarin Miss sudah sampaikan. Soal cerita yang Miss tuliskan di sini adalah, silahkan kalian tulis di buku tulis. Soal ceritanya adalah, ayah memiliki 3 kolam yang berisi ikan tawar yang dapat dikonsumsi. Setiap kolam berisikan ikan 218 ekor. Berapa jumlah seluruh ikan yang terdapat dalam kolam? Itu soal cerita untuk 4A. Kemudian soal cerita untuk 4B adalah 5 kali 110. Kalian bisa cari hasilnya. Soal ceritanya, Taman memiliki 5 kebun buah pisang yang ditanam di kebun. Setiap kebun ditanami pohon pisang sebanyak 110 buah. Ya, jadi ada 5 kebun. Dan setiap kebunnya itu ada 110 pohon pisang nih. Nah, berapa jumlah seluruh pohon pisang yang ada di kebun milik Paman? Itu yang B. Kemudian yang C, soal cerita 4 kali 235. Kalian bisa tuliskan atau kalian bisa cari hasil dari 4 kali 235. Soal cerita, Pak Adi memiliki 4 kandang besar ayam petelur. Setiap kandang menampung 235 ekor ayam petelur yang sudah ditata dengan rapi. Pertanyaannya, berapa jumlah seluruh ekor ayam di kandang milik Pak Adi tersebut? Ya, baik, silakan kalian tulis di buku tulis kalian, ditulis yang rapi, ditulis yang bagus, yang bisa dibaca, dan kemudian kalian kirimkan di soal nomor 1, 2, 3, dan 4, di mana soal nomor 1 dan 4 sudah kita bahas. Kalian hanya tinggal menyalin. Kemudian yang 2 dan 3 silakan kalian cari tahu untuk soal tersebut. Demikian video dari Miss. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.